Jakarta Fire Safety Challenge atau JFST 2025 kembali digelar dan dibuka langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Acara ini diikuti 1.896 peserta yang terdiri dari 440 relawan pemadam kebakaran dari 44 tim kecamatan serta 1.456 anggota tim tanggap darurat dari 112 perusahaan. Para peserta tersebut mengikuti serangkaian lomba keterampilan pemadaman dan menguji tingkat kecepatan, keterampilan, hingga kerjasama dalam tim. Seperti saat memadamkan api dengan fire blanket atau handuk basah, namun sebelumnya para peserta harus melewati obstacle dengan berjalan melompati lingkaran ban mobil. Usai memadamkan dengan fire blanket atau handuk basah, para peserta juga ditantang memadamkan api dengan APAR atau alat pemadam api ringan. Kemudian juga pemadaman dengan menggunakan APAR, alat pemadam api ringan. Nah ini perlu dipahami tadi tuh, dari sejumlah 1.190-an kebakaran, itu ternyata 265 kasus kebakaran, 267 kasus kebakaran itu bisa diatasi oleh masyarakat. Nah memadamkannya itu bisa dengan mayoritas bisa dengan menggunakan APAR. Nah makanya dalam lomba ini adalah kita akan melihat juga sejauh mana keterampilan mereka untuk memadamkan kebakaran dengan menggunakan APAR. Usai memadamkan api, para peserta juga ditantang dengan melewati rintangan lainnya, seperti memotong besi dengan cepat pada jalur sebuah gorong-gorong, hingga merangkak memasuki gorong-gorong tersebut sambil membawa selang hidran. Usai melewati obstacle tersebut, para peserta juga diberikan tantangan dalam tim, yaitu mengoperasikan sistem hidran secara kompak. Mulai dari pembukaan valve hingga menyemprotkan air bertekanan tinggi untuk menjatuhkan target berupa papan yang digambarkan sebagai titik api dalam bencana kebakaran. Yang pertama itu adalah kita simulasikan bahwa dalam rangka memadamkan kebakaran itu kadang-kadang kita dihadapkan dengan halang rintang ya atau kendala-kendala nih. Nah kendala ini kita desain, contoh misalkan tatkala harus dihadapi misalkan kita mau masuk ke rumah, ada teralis gitu kan. Nah bagaimana cara memotong tralisnya itu? Simulasinya itu sih ya. Jadi salah satu pun ya anggota relawan ini bisa memotong besi dengan menggunakan bolt cutter, alat pemotong. Kemudian juga tadi ada masuk gorong-gorong ya, ada gorong-gorong itu artinya pada saat menuju ke titik api kadang-kadang kita melalui itu kita bisa naik ke atas, bisa turun, bisa nerobos gitu kan ya. Itu salah satu bentuk tantangan di lapangan pada saat memadamkan api. Dan ini kita simulasi dengan berbagai halang rintang kita buat seperti itu. Sampai nembak target. Iya, sampai dengan mereka mahir untuk mengarahkan nozzle ya. Nozzle tadi itu kan untuk simulasinya adalah hidran mandiri tuh, ya hidran mandiri air dikeluarkan dari ujung nozzle. Nah, si sasaran itu adalah disimulasikan apinya. Jadi kemampuan mereka untuk memegang nozzle itu kuat apa tidak ya? Karena memegang nozzle itu cukup harus dengan tenaga kuat itu ya. Kalau tidak tahu tekniknya ya berbahaya juga. Nah, ini akan diuji pada lomba ini. Gelaran Jakarta Fire Safety Challenge 2025 berlangsung 3 hari, mulai 15 hingga 18 September 2025. Selain mendapat medali dan piala, para pemenang nantinya akan mendapat sejumlah hadiah menarik seperti televisi, kulkas, kipas angin, hingga rice cooker. Diharapkan acara ini pun mampu meningkatkan kapasitas warga dalam penanggulangan kebakaran di Jakarta. Endro Pakpahan, Febri Indra, Daai TV.